Ibu, supaya Bapak dan Ibu dapat notice kalau ada sesuatu yang baru yang kami masukkan di sana berkaitan dengan health talk, ya. Itu saja, Bu Ferry, silakan bisa kembali untuk sesi sharing. Mungkin saya akan ini stop share. Baik, terima kasih Bu Sonya. Sama-sama, Bu. Sudah siap kita? Baik, peserta, tadi seperti Dr. Dia katakan, kita sekarang ini sharing dari para peserta yang setelah mendengarkan paparan dari dokternya, kira-kira apa ya rencana yang mau dilakukan sebagai resolusi untuk diri sendiri. Begitu ya, Dr. Nia? Iya. Oke. Kita memang tadi kan maksudnya itu untuk bukan hanya dengerin terus gitu, tapi oh iya ya, terus oh iya ya, gitu ya. Dan ini kan adalah hal-hal yang sangat mudah, within our control, tapi sering sekali terlewatkan dan tidak dilihat dalam satu paparan gitu, Teh. Ya. Kalau bilangnya Teh sih, nggak apa-apa ya, Dokter Ferry. Terbiasa mungkin, terbiasa. Baik, tadi kayaknya apa kita mulai dulu dari peserta yang sudah raise hand gitu, Dokter Nia? Tadi ini ada Ibu Sri Sumarni, sudah saya open, Dr. Anda Melani Tomasari juga sudah, Ibu Rosma juga sudah, silakan. Saya boleh, Dok? Ya, silakan. Mohon maaf, saya tidak menampilkan wajah saya Sri Sumarni. Oh, kalau ini begitu ya. Siap, Dok. Terima kasih dapat kesempatan ini. Alhamdulillah banyak banget nih wawasan pengetahuan yang didapat dari paparan Dr. Nia. Saya terima kasih banget, alhamdulillah banget nih bisa dapat kesempatan tambah wawasan ini. Dan terima kasih juga jika memang nanti paparannya itu bisa di-sharing di grup gitu kan, karena memang banyak banget slide-slide yang diberikan tadi Dr. Nia paparannya. Dok, saya ingin tanya, dengan kondisi COVID saat ini banyak perilaku yang waktu istirahat itu berubah, terutama pada anak-anak ya, artinya dengan kondisi belajar yang jarak jauh gitu kan, belajar di rumah, sehingga yang kadang-kala malam dipakai untuk istirahat malah seringkali dipakai untuk main game dan sebagainya. Sementara tadi dokter memaparkan paling tidak kita kan membiasakan diri dengan hidup sehat, istirahat yang tertib dengan waktu minimal ya 6-7 jam ya dok ya, gitu supaya ada tetap sehat dan menjaga kesehatan. Nah, ini untuk anak-anak dan juga beberapa pekerja yang memang malam itu harus stay gitu kan. Nah, bisa nggak waktu tidur itu tidak harus malam gitu kan, diganti dengan pagi atau siang gitu karena memang kondisional gitu dok. Nah, tapi dengan waktu yang tetap 6 jam, apakah sama value-nya jika tidur yang beda waktu dengan tidur yang pada malam hari itu dok? Nah, kemudian juga pertanyaan berikutnya adalah nanti bisa dokter sharing gitu kan, referensi kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan, link-link atau bisa dapat tambahan informasi terkait dengan paparan dokter tadi gitu kan, tadi seperti entah gerakan mengurangi rasa stres dan tambah wawasan tentang kesehatan dan seterusnya gitu kan, sehingga kita yang di luar medis ini bisa tambah wawasan dengan belajar sendiri, cari-cari riset sendiri gitu dok. Nah itu terutama ditunggu ya dok paparannya apa bisa di-share oleh admin kepada kami gitu. Terima kasih. Untuk sebentar itu dulu. Silakan. Oke, terima kasih Ibu sudah menyimak dan saya sangat senang Ibu punya rasa tertarik dengan apa yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak ya Bu. Itu untuk tidur memang kita ini kan dari lahir itu ada yang namanya ritme circadian gitu ya Bu. Itu udah
lahir, terus udah gitu kita ada malam, ada siang. Badan kita tuh sudah ada polanya di badan kita, ritma itu. Nah, memang kalau kita tidak ikutin ritma itu, malam tidur, siang kerja, itu kurang baik untuk tubuh. Nah, Ibu kan tadi bertanya untuk untuk dua jenis, dua kategori ya. Kalau untuk anak-anak, kalau buat saya, anak-anak itu kan sebetulnya dalam didikan kita. Jadi, anak-anak itu nggak perlu semua maunya diikutin. Kita yang harus memberi didikan yang baik kepada anak. Dia harus tidur malam dan dia harus bekerja pada waktu siang. Karena otaknya dia itu nanti harus punya ritme, ya. Jadi itu harus disiasati kalau menurut saya ya. Itu harus disiasati. Tapi kalau yang orang yang punya profesi yang nggak bisa orang yang punya profesi yang nggak bisa dihindarkan untuk tidur itu, ya itu nggak apa-apa, terpaksa bisa bisa untuk dipakai mengganti dia tidurnya agak siang. Tapi kalau dia mau mencoba tidurnya siang, usahakan gelap. Jadi kamarnya itu ditutup semuanya gitu ya. Kalau mau bayar tidur gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak ya, aku rasa harus ada tindakan revolusioner yang penuh dengan kasih sayang gitu loh. Misalnya nih, screen time atau waktu untuk bermain gadget itu ibu harus punya persetujuan jam berapa sampai jam berapa. Tapi saran saya bukan hanya mereka yang dibatasi bergadget. Kita juga mereka harus banyak bergerak. Menurut WHO sekarang itu satu hari minimal 1 jam anak-anak tuh gerak gitu loh. Nah, jadi usia berapa ya? Tapi perlu ada bisa berinteraksi dengan anak. Main, ibu harus main dengan anak ibu. Main ular tangga kek, atau main apa kek gitu yang atau paling enggak main bola supaya semua itu bergerak. Dan waktu tidur harus dipatok gitu. Matiin TV, matiin yang lain-lain gitu. Kitanya jangan nonton TV, udah gitu sama-sama tidur gitu loh. Gitu, itu wisdomnya ya Bu. Tapi melakukannya tidak dengan marah-marah gitu, bukan dengan nakut-nakutin. Kamu tuh nanti enggak, sama-sama aja gitu loh. Bergaul dengan anak itu sampai anak itu juga enggak harus main game, main dengan orang tuanya, ngobrol dengan orang tuanya seperti di zona biru tadi, itu akan menjadi sesuatu yang rewarding buat dia gitu. Ya, begitu jawabannya. PPT-nya akan saya serahkan. Saya akan bikin PDF dulu nanti. Saya akan kirim ke panitia. Saya juga akan taruh di situ, Bu. Saya itu praktek, tapi tidak praktek di darat. Saya praktek di online. Jadi kalau Ibu, saya ada email nanti di situ, Ibu bisa hubungin kalau ada yang mau lebih dalam lagi. Saya akan taruh di PPT saya ya. Terima kasih, Ibu. Oke, Dr. Nia, terima kasih. Mungkin saya bisa sharing tambahin kali ya, karena saya juga punya cucu nih. Jadi kalau udah malam, memang dengan dengan ibunya nih, dengan cucunya tuh punya komitmen main hanya berapa jam. Setelah itu semua dimatikan, gadget, lampu, TV, dan tidur bareng. Nah itu, tapi harus konsisten. Kalau nggak konsisten nanti hilang lagi. Baik, ada lagi yang mau sharing? Kalau bisa lebih enak sharing ya, Dr. Nia ya? Yes. Siapa yang sudah dibuka? Ini saya ada buka beberapa nih, Bu Ferry sama Dr. Nia. Ya. Dr. Randa Melani Tomasari, silakan. Ibu Flora Simatupang, Ibu Rosma, silakan. Langsung klik aja ininya, mic-nya, langsung bicara dengan, langsung share aja. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Saya dapat pencerahannya yang hari ini dokter, materinya sangat bagus ya, karena dokter bilang relationship ya dok ya,
Relationship itu balik ke memang bagaimana kita dengan punya entah relasi di rumah, relasi teman-teman di kantor, tapi rupa-rupanya itu pun yang membuat diri kita sebenarnya kalau kita bilang berdamai ya dengan siapapun yang kita kenal. Itu kan yang tahu diri kita ya, Dok. Tapi dokter menjelaskan di situ memang harus segera kalau ketika relationship kita rasa-rasanya tadi nggak beres, itu harus segera, karena memang kalau kita tidak lakukan segera, ya ada aja sih dokter, ya mungkin hati kita, suasana hati, pikiran itu yang saya dapat hari bagus banget gitu dokter, itu sih yang saya dapat. Makasih ya dokter. Wow, terima kasih sama-sama Ibu. Aduh, saya senang sekali juga dengar jawaban Ibu nih. Kiranya Ibu ini ya, terus makin lama makin sehat ya Ibu, ya? Ya, terima kasih dokter. Amin. Semua ya dokter ya. Ya, terima kasih. Oke. Siapa lagi yang sudah dibuka mic-nya? Silakan. Yang raise hand tadi Ibu Flora, silakan Ibu Flora sama Ibu Melani jika ada yang ingin bertanya, karena ini sudah hampir jam 5. Kalau enggak mungkin ini Bu, saya udah unmute ya. Oh, mic-nya ditutup katanya. Saya klik lagi nih. Silakan Bu Flora, dicoba lagi, udah bisa Bu? Oke. Oke. Ini bukan persaudaraan, tapi saya nggak mungkin manggil dokter doang, saya harus manggil beliau Namboru. Hai Bu. Halo sayang. Oke. Sebenarnya Horas lah kita ya Bu, Dok. Horas. Sebenarnya surprise banget sih Bu, tadi lihat kemarin waktu lihat judulnya, kayaknya si Desi juga ikut deh adekku. Itu aku sudah mempraktekkan itu walaupun nggak, sebenarnya karena kemarin rumusannya aku harus WFO, harus tetap bekerja keluar, tapi aku harus jaga imunku. Jadi aku memang kemarin sejak freelance, aku udah belajar untuk yang tadinya tidur acak-acakan, jadi memang mengkondisikan harus tidur 7-8 jam gitu ya. Terus waktu mau mulai olahraga, saya juga nggak mau kalah gitu. Jadi lalu belajar exercise dengan yang pakai rumus yang waktu itu Bo pernah share di salah satu komunitas ya, FMI ya, tentang 15 menit aja dulu, nggak usah dipaksain, dirasakan badannya. Lalu setelah sekian minggu, aku coba naikin menjadi kilometer, tapi juga dengan pace yang menyesuaikan, gitu ya. Nggak tahu sih, cuma mungkin yang lebih aku pengen tanyakan sebenarnya mengenai jumlah jam tidur sih, Bu. Ya. Nah, jumlah jam tidur itu sebenarnya kalau aku di hari aku exercise, the next day-nya itu aku merasa malamnya itu aku akan membutuhkan tidur lebih panjang dibanding di hari aku tidak exercise. Itu apa pengaruh nggak sih? Pengaruh lah. Pengaruh ya? Tapi nggak usah terlalu dipikirin. Maksudnya kan tadi dilihat nggak bahwa ada homeostasis itu kan di dalam tubuh kita itu kan ada yang mengatur gitu loh ya. Tubuh kita itu mengatur gitu. Jadi dan mungkin juga itu berhubungan dengan beban-beban, kemudian matahari yang kamu dapatkan. Jadi enak itunya vitamin D-nya jadi dapat banyak, kemudian melatoninnya juga jadi lebih banyak. Tapi gini, kalau saran aku ya, kan ini kan 5 nih, 5 ya. Kan 1 berarti exercise udah dikerjain kan, udah dikerjain dengan baik kan gitu kan. Coba cari 1 yang exercise ini nggak usah terlalu pusing gitu. Aku tidur atau tidur itu kan 7-9 jam. Iya. Jadi kalau masih 9 jam ya nggak kenapa-kenapa.
Oh, oke. Terus kalau memang kita perlu lebih dari situ kan badannya akan kasih tahu gitu. Jadi kita ikutin aja badan itu gitu. Oke. Ya, mungkin juga sebelumnya kamu makannya, kita kan nggak tahu Oke. makan apa, terus gitu stresnya mungkin agak lebih tinggi. Iya. Kita bisa lihat tadi kan bahwa kalau kita stres, energi kan keluar banyak juga. Betul. Jadi, nah yang di olahraga itu yang paling harus kita waspadai adalah kita jangan melampaui batas kapasitas kita. Nah, itu mesti tahu, dihitung ya. Kalau kita melampaui batas kapasitas kita, itu jadi stres yang nggak bagus juga. Karena di situ ada radikal bebas, segala rupa. Dan satu lagi, kalau memang kita mau olahraga seperti itu, juga harus paling nggak makan sayur lebih banyak. Makan buah lebih banyak. Karena gini, perhatiin, banyak instruktur aerobik itu yang nggak memperhatikan itu. Akhirnya mereka kelong, terus akhirnya terus sakit, akhirnya terus tiba-tiba kita suka dengar kan, tiba-tiba ada yang, bahkan ada instruktur saya tahu meninggal gitu. Ada waktu ya ingat gak, ada satu. Jadi itu stres oksidatif itu nggak main-main loh. Oke. Iya, di olahraga juga itu terbentuk kan. Oke. Jadi tetap balance antara bisa lewat hal-hal yang alami jauh lebih baik gitu. Tapi tadi ya gitulah. Oke. Gitu ya. Yang satu lagi dicari, tapi berarti 5 kan itu. Satu dicari yang kamu nggak biasa atau nggak suka gitu. Karena harus seimbang gitu. Ya, jadi semuanya itu kan saling melengkapi ya, complementing ya. Betul, betul. Tapi yang sering kita lupakan yang kita nggak suka kan. Iya. Oke. Makanya manajemennya begitu, satu yang suka, satu yang nggak suka. Iya. Yang lain di tengah-tengah menyesuaikan. Oke, thank you dokter. Sama-sama. Karena kayaknya ya pada dasarnya manusia itu kalau nggak suka dia hindarin deh dokter Nia. Yang suka dia lakukan. Iya, aku juga gitu. Tapi ya lama-lama kita belajar memaksa karena kita tahu, memaksa diri, bukan memaksa sih. Nanti kan stres lagi kalau memaksa. Karena kita tahu, itu yang perlu kita teladani dari orang-orang di blue zone itu kan. Kalau baca dia bilang, semua ada di internet kok. Kalau bangun pagi, mereka udah tahu mereka mau ngapain. Bukan yang mereka suka loh. Mereka udah tahu mereka mau ngapain. Gitu. Umur 101 masih ngurusin cucu, men. Karena dia pikir itu panggilan dia. 101 teh. Jangan salah, aku udah 60, hampir 60 masih main bola loh sama cucu. Oh iya, aku percaya. Tapi membuat sesuatu yang menyenangkan banget. Nah, justru karena kamu senang, kamu akan makan pro-life kan? Iya. Ya kan? Jadi kamu tuh sebetulnya sedang melakukan apa yang dilakukan sama si The Blue Zone ini. The Blue Zone-nya nggak pernah mikir dia bikin itu untuk apa. Enggak. Dia nikmatin aja. Dia mesti kerja di kebun. Dia nikmatin aja. Dia ngumpul, ketawa-ketawa gitu. Nari-nari. Lihat nggak itu? Tapi mereka kerja bukannya cuma nari-nari. Enggak. Tapi mereka itu orang-orang yang hidup di lingkungan yang memang membuat mereka jadi bisa begitu. Karena healthy choice itu nggak susah. Kalau kita susah loh healthy choice, di depan moncong udah ada apa di depan situ. Mau nolak juga panadanya lewat di depan gitu kan. Ayam gorengnya juga udah nari-nari di depan kita, mau ngapain gitu. Jadi buat kita healthy choice is not an easy choice gitu kan. Iya. Tapi kan ya, pokoknya aja nggak laku-laku. Kalau healthy choice ya laku sebentar habis itu enggak gitu kan. Ya, tapi urusannya kita mau apa enggak melakukannya kan? Biar mau teh kalau di depannya ada. Nah itu makanya itu harus 2. Jadi gini, itu makanya kalau aku lihat ada komen dari Dr. Dewi Utama, kan dia juga bilang nih kalau bisa pemerintah denger dong gitu. Ya, si Dan Buettner itu dia dari National Geographic mereka bilang, pemerintah lu yang salah.
Lu yang salah Kasih izin. iya kan lu yang ngasih izin. Ya kalau kita di depan handphone ya pasti tangannya udah pasti begini gitu. Apalagi kantongnya ada duitnya lagi kan, semua beli ya dok ya. Nah. Sampai dulu pernah ada satu physician yang bilang, oh dokter Nia Tanjung, you better move lah ke pulau itu supaya anak sehat. Move ke luar negeri ya Pak dok, ke Finland, ke Sweden kali ya dok ya. Enggak juga, ternyata enggak. Jadi Enggak gini, juga ya. aku kalau itu dengerin itu si Dan Whitner itu bilang, ternyata the best place itu tempat di mana kita memang ada dengan keluarga kita. Kita nggak bisa lari kemana untuk cari apa gitu, nggak, karena tribe kita tuh ada di sini. Gitu. Yeah. Even makanan sayur atau buah itu bagusnya yang dari tanah di mana kita tinggal, bukan dari tanah dari habitatnya ya dok ya. Ya, habitatnya iya, ya memang di sini ya dok ya, nggak bisa dipindah kan? Betul, iya. Jadi kita yang harus make it happen, kita yang harus buat support system itu gitu mestinya. Cuman ya gue juga masih susah, tapi at least kita punya pandangan gini loh. Sebetulnya kalau kayak kamu kan udah punya komunitas, sebenarnya komunitas ini bisa melakukan sesuatu yang lebih. Nggak usah dengan iming-iming apa-apa, emang pengen berbuat sesuatu aja. Kayak itu sih Blue Zone itu. Iya. Mereka just want to do good things gitu loh. Yeah. Paling enggak kan sekarang ini orang kan kadang-kadang suka nggak ngeh dengan niat memaparkan ini. Oh ternyata sebenarnya ini ada sesuatu yang ada di sekitar kita yang simple, tapi kita nggak pernah perhatiin gitu loh. Ini kan sebenarnya hal-hal yang simpel kan, tidur, makan, gerak, relationship, ketahanan stres itu udah sering kita dengar. Tapi kayaknya cuma lewat gitu aja. Tapi begitu dipaparin sama Nia, gue mesti gini nih. Oh, sama diri sendiri harus gini nih. Sama cucu harus begini nih. Memulai sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Mumpung juga masih Januari. Iya, mumpung juga masih Januari. Jadi dijadikan, kan. Kalau udah di tengah tahun jadi resolusinya kan, ya dok ya. Gitu ya. Nah, cuman jadi dari resolusi 2020. Iya, betul. Dari si Blue Zone ini, aku belajarnya itu gini loh. Banyak kan orang resolusi itu gini. Gue harus ini, gue bakal begini. Hai, bulan ketiga udah, jangan bulan ketiga lah. Minggu ketiga juga. Udah mulai kendor. Karena tidak dilakukannya dari hati. Kebiasaan. Iya, dan dari hatinya gitu loh. Jadi motivasinya tuh pursue, dia bilang itu. Jadi kalau si ini bilang, itu pursue, gue mau ini. Ya, lo kerjain yang bener aja udah sambil jalan. Tapi semuanya adalah hal-hal yang baik yang dibilang investasi tadi itu gitu. Yeah. Nah, tapi kan yang sulit itu kalau ada hackers-hackersnya kan, ya nggak? Di sekitarnya. Makanya harus bikin environment sendiri. Aku tuh sukanya sama bukan sama presentasiku ya, maksudnya sama yang aku baca ini. Oh, ternyata nggak gitu ya, gitu. Kan orang kan lakukan 3 kali segini, lakukan ini. Kadang-kadang nggak sempet loh, kadang-kadang nggak bisa bahkan. Kadang-kadang nggak ada waktunya, gitu. Emang nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya hati kita terima bahwa emang gitu nggak bisa, besok lagi deh gitu, itu akan lebih bagus daripada kita bilang gini, waduh gimana nih, mau regulasi stres oleh hipotalamus keluar lagi hipotalamus, ya kan gitu. Yeah. Kita balik ketiga itu tadi ke free radical, kemudian radikal bebas, ya kan, dia merusak, tapi ada balancingnya yaitu antioksidan, kan. Nah, tapi apa aja yang bisa bikin kita teroksidasi? Oke lah, junk food dan lain-lain. Oke lah, kita hindarin itu semua. Banyak orang gitu. Tapi dia tidak menghindari perseteruan, masih berantem sama saudaranya atau apa. Itu juga sumber radikal bebas gitu. Iya. Maksudnya itu yang aku pengen kita lihat. Wow, ternyata aspek di hidup kita ini berkaitan semua gitu. Kadang kita kan cuma ini doang gitu. Ada, aku lihat orang yang mikir pokoknya gue olahraga, gue gini. Yang lain-lainnya nggak diurusin. Tuh. Maaf, banyak kan juga kita dengar orang yang udah kayaknya gimana, tiba-tiba is dead gitu kan. Kita kaget nggak loh? Iya kan?
Itu pasti yang 5 tuh nggak diberesin. Mungkin karir lagi naik kan, jadi jor-joran. Padahal karir adalah bola karet. Iya kan? Iya. Karir itu bola karet. Bukan kita nggak harus kerjain, tapi lihat dong, lihat-lihat gitu. Kalau sampai kita tekor tidur, kalau sampai keluarga kita terbengkalai, ya kan? Bener nggak, Teh? Betul banget. Keep chill. Oke, ada lagi nggak nih busanya yang mau nanya langsung? Ada Bu Eba nih, silakan Bu Eba. Bu Eba, saya unmute dulu Bu Eba. Mungkin satu pertanyaan lagi udah jam 5 Bu, karena Zoom-nya akan dipakai. Silakan Bu Eba, saya sudah unmute nih Bu, silakan Bu. Bu Eba mau tanya. Bukan tanya ya, sharing ya. Sharing boleh, bertanya boleh. Tapi enggak nih, apa udah enggak ada nih Bu, udah Bu. Saya udah buka ini, atau ada yang mau chat ke saya nih, mohon izinnya, oke. Enggak ada nih, saya udah buka tapi Nggak ada yang bertanya ya? nggak ada bertanya. Ini ada komen bagus nih, dari Bu Eni nih. Eni Tamanu, makasih Dokter Nia yang saya kenal sebagai pemain keyboard girl band di zamannya dulu. Benar nggak Dokter Nia? Dokter Nia masuk. Ternyata pemain keyboard girl band. Aduh. si Max, dia membuat dokter Nia tertawa, Dok. Berarti hipotalamusnya responnya positif nih, Dok. Soalnya Dokter Nia itu ya. serba bisa. Serba bisa ya. It's multi talenta, wanita multi talenta nih. Cara ini nih, ada teman-teman kita seangkatan, ada Dede, ada Monas, ada Karel. Halo. Dokter Karel tadi ada, tapi kayaknya udah keluar nih, dia lagi ada event di sini. Mana dia? Oh, udah nggak ada Bu, karena dia tadi sampai jam 3:30. Iya. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai di sini kali ya, Dokter Nia ya? Iya. Terima kasih banyak Nia yang baik hati atas segala paparannya, pencerahannya buat kita semua, sangat bermanfaat. Semoga Tuhan akan membalas semua kebaikan Nia dan bisa diambil pelajarannya buat kita semua. Terima kasih. Dan jangan tutup Nia ya. Ya. Terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih Ibu Tanya juga. Sama-sama Dokter Nia. Saya kembalikan kepada Bu Sonya ya untuk menutup acara ini. Oke. Sekali lagi behalf of Moritz Community, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Kurniati Romi Tanjung, SPKO. Sangat luar biasa sharing yang diberikan, dan saya berharap Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini, pada sore hari ini juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan jika Bapak dan Ibu mendapatkan manfaatnya, jangan lupa yang terpenting adalah prakteknya. Kalau kita hanya menerima tapi tidak melakukan, ya nggak ada hasilnya apa-apa. Dan kita juga perlu berdampak, share kepada lingkungan, keluarga, teman, dan di sekeliling kita, supaya kita berdampaknya itu jadi berdobel-dobel dan benar-benar bisa menghasilkan sesuatu yang positif ya. Dan juga ucapan terima kasih kepada yang menyediakan Zoom ini, Mr. Jirat dari Thailand. Beliau adalah partner kami, pembimbing atau pembina kami yang menyediakan ruangan dengan kapasitas di atas 100 ya. Dan berikutnya kita tetap mempergunakan Zoom dengan kapasitas yang lebih besar. Jadi Bapak dan Ibu juga jangan sungkan-sungkan ajak teman. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada yang sudah bersama dengan kami mau share kepada banyak orang. Karena keinginan kami, kerinduan kami semua yang ada di Moritz Community supaya bisa berdampak positif. Nah, event-event Moritz Community yang berikutnya, hampir setiap hari kami membagikan event-event yang bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, baik dari sisi bisnis, baik dari sisi produk. Bapak dan Ibu perlu datang untuk mempelajari, untuk
untuk mencari tahu tentang kebenaran jika Bapak dan Ibu ingin konsum sebuah produk, memilihnya seperti apa, terutama antioksidan. Tadi disinggung cukup banyak dokternya tentang antioksidan. Memang radikal bebas, apapun yang kita lakukan, kondisi apapun, itu menimbulkan radikal bebas terhadap tubuh kita. Tetapi yang dari dalam itu nggak cukup Bapak dan Ibu. Nah, kita harus memilih yang benar ya seperti apa. Ikutin besok Senin malam Bapak dan Ibu, ikutin event ini. Bapak dan Ibu tidak punya kewajiban apapun, tapi cukup menyiapkan waktu untuk datang dan melihat. Siapa tahu pengetahuan ini bisa Bapak dan Ibu tangkap dan mengetahui sesuatu yang baik. Karena ini based on scientific. Jadi ada ilmu kedokterannya, bukan asal bicara. Ya, jadi Moritz Community bertanggung jawab terhadap semua yang kami sampaikan. Jadi bukan asal apa kata orang. Ya, nah itu saja dan terima kasih. Selamat sore. Sampai ketemu di event-event kami berikutnya dan jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Tetap terapkan protokol kesehatan. Enggak perlu terlalu stres. Kalau stres juga akan menimbulkan banyak radikal bebas. Santai saja, tapi ikuti protokol kesehatan supaya kita terlindungi, memproteksi diri kita dan keluarga kita. Kami mengasihi Bapak dan Ibu dan keluarga Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, tetap jaga kesehatan kita. Oke? Sampai ketemu dan selamat sore.